Kalau gue bawa mobil sedan gue, apalagi sedan-sedan gue yang kenceng, apalagi yang ada turbo blow off valve-nya, ya kan, gue samperin bro. Kan udah gue diem nggak bisa, udah gue pepetin nggak mau, gue samperin di sebelahnya. Begitu gue samperin di sebelahnya, bener-bener gue hajar kenceng, sampai cus gitu kan, baru gue tinggal. Wah, lapor ke jalur darurat atau penyelamat remblong di sini dipakai buat foto mak-mak. Nah, yang namanya di mobil itu nggak boleh pegang handphone, apalagi nyari alamat, ya kan? Lu mau lihat GPS boleh, tetapi yang namanya di situ ada ketentuannya tuh, lu harus minggir untuk di tempat yang aman, ya kan? Nah, baru lu boleh minggir dan lu boleh pegang handphone. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Lapor Kolunglung part 1. Nah, hashtag ini baru ya, karena kemarin kayaknya banyak peminatnya. Kelakuan absurd pengendara lain yang bikin geleng-geleng. Jadi, jalanan di dunia tanpa aturan, ini kelakuan lucu yang bikin emosi. Sarkawut, lapor Kolunglung, gimana sih cara yang ngasih tahu orang yang lane hogger di jalur paling kanan sedangkan kecepatan minimal nih, gue koreksi ya, 80 km per jam, terutama LCGC. Nah, emang banyak YouTuber otomotif lainnya juga sangat marah sekali dengan lane hogger ini. Memang seharusnya lu orang kalau nyetir itu kan tahu diri ya, maksudnya kalau memang kecepatan lu tidak setinggi itu ya lu jangan di jalur paling kanan, karena jalur paling kanan adalah jalur yang berkecepatan maksimum kan gitu, apalagi lu mau nyalip di jalur kanan gitu kan. Kalau di luar negeri sih memang orang-orangnya tertib, terutama di China surprisingly tertib loh Pak. Di India paling parah. Oh iya, sorry. Lebih parah dari Indonesia, nyetir gaya nyetirnya tetap India. Itu negara perindapan satu itu luar biasa. Meanwhile, Vietnam kemarin kita baru dari sana, masih oke. Yang agak-agak error kayaknya kalau nggak salah Kamboja atau Myanmar nih, karena katanya waktu itu dia kan kayak kita nih nyetir kanan, jadi kan kita mepet kiri kan gitu kan, jadi kan sebelah kiri ke sono, sebelah kanan ke sini gitu kan. Katanya tiba-tiba ada satu rajanya yang tiba-tiba bangun pagi, kayaknya kita salah, harus sebelah kanan dan kiri, jadi tiba-tiba mereka balik, jadi kita setir kanan tapi mepet kanan gitu kan, jadi aneh gitu kan. Itu juga hancur, itu juga hancur. Cuman di Indonesia ini lebih ke tidak tertib sih menurut gua. Jadi kalau yang lane hogger di sebelah kanan, yang paling suka gue lakukan adalah, tergantung gue bawa mobil apa ya. Tergantung gue bawa mobil apa. Iseng gue keluar kan. Kalau gue bawa mobil sedan gue, apalagi sedan-sedan gue yang kenceng, apalagi yang ada turbo blow off valve-nya, ya kan, gue samperin bro. Kan udah gue diem nggak bisa, udah gue pepetin nggak mau, gue samperin di sebelahnya. Begitu gue samperin di sebelahnya, bener-bener gue hajar kenceng, sampai cus gitu kan, baru gue tinggal, ngong gitu kan. Biasanya begitu, biasanya. Jangan ditiru ya, do not try this at home. Atau lu bisa pakai gaya gue yang lama. Itu juga bisa, ya kan? Jadi, tapi emang mereka menyebalkan dan jangan begitulah bro. Maksudnya jalanan milik bersama, lu kalau di bawah 80 ya di pinggir gitu loh, jangan di sebelah kanan, karena satu bahaya juga loh. Kadang-kadang orang lagi dari jauh tiba-tiba dia lagi kenceng, tiba-tiba lu potong ke kanan, udah gitu lu nyantai kayak kayak nenek-nenek pulang dari pasar gitu kan, jalannya nyantai banget di bawah batas minimum kecepatan, lu bisa ketabrak dari belakang. Gonos Review, lapor Kolunglung, dulu gue pernah punya pengalaman jelek di penyeberangan rel kereta api. Jadi waktu itu posisinya lagi pakai mobil Kijang Kapsul, berempat di dalam mobil. Pas di penyeberangan kereta tuh di depan saya ada mobil Innova lama banget nyebrangnya. Gue klakson lah, terus gue duluan, ternyata dia lagi main HP sampai pakai earphone, kesel kan. Nah iya dah, bener dah, kesel dah tuh dah. Gue buka jendela terus gue teriakin goblok ke orangnya, terus gue kasih salam perdamaian dan playing victim orangnya. Kalau udah lu bilangin goblok, ya udahlah lu jalan aja, ngapain lu tungguin. Wah, lapor Kolunglung, jalur darurat atau penyelamat remblong di sini dipakai buat foto mak-mak. Nah, tapi memang makhluk ciptaan Tuhan yang satu itu memang agak-agak luar biasa emang. Kalau udah yang namanya dia mau foto-foto dan bikin konten, agak-agak kebangetan emang, kagak mikirin orang lain. Jadi ya ada beberapa kan di tempat ibadah, di depan patung, di mana ya gitu deh. Kadang-kadang emang malu-maluin sih itu mereka sih. Paling itu ya lu takut-takutin sekalian gitu kan. Lu pura-pura remblong gitu kan, lu samperin gitu kan.
Dan tapi mereka memang belum pernah ngelihat sih kalau namanya bus atau truk muatan besar yang remnya tiba-tiba brong, kalau ke situ lu kita ngomong di bawah 70 kilo lah ya, ditabrak truk tronton di mana muatannya itu sampai dengan 12 ton. Itu kalau yang 12 ton. Kalau yang sampai 40 ton lu ditabrak truk itu, menurut ilmu fisika lu langsung jadi rempeyek, Pak. Kalau ketabraknya full force, karena 40 ton itu ditranslasikan menjadi energi kinetik yang dimana sedang berjalan, ada vektornya, dan lu 70 kilo sedang duduk diam, sedang berdiri diam dan ketabrak, pak, kulit pangsit, Pak, bukan rempeyek lagi, kulit pangsit itu flat langsung itu. Jadi jangan ya, jangan sekali-sekali. Hario Prabowo, kalau lu, gue sering banget nemuin kalau malam orang pakai lampu jauh, apalagi pakai motor yang desainnya headlampnya ke atas. Gua tantang pakai lampu jauh bilet tapi tetap aja ngeyel. Akhirnya gua ngalah kalau pakai kacamata buat ngurangin cahaya tapi masih kelihatan jalan. Kalau lu bakal gimana? Nah, emang mereka tuh kurang edukasi sih, Pak. Kemarin gue lihat ada salah satu orang di China bikin auto tracking dan pakai bilet gitu loh. Jadi kayak misalkan biletnya auto tracking. Kalau nggak ada yang pakai lampu jauh, dia nggak nge-track. Kalau ada yang pakai lampu jauh, dia langsung nge-track di sonorin begitu. Itu keren sekali sih. Itu boleh dijual sih harusnya itu ya. Jadi untuk orang-orang yang kurang ajar pakai lampu jauh terus, nggak memperhatikan orang lain gitu kan, yang di seberang jalannya dia, itu bisa bilet. Jadi auto tracking itu kayak auto aim-nya lu kalau main tembak-tembakan. Nah. Tiba-tiba ada mobil lewat yang begitu di auto tracking. Itu keren sekali sih yang bikin sih. Gue pikir kalau itu dijual lumayan laku itu. Lumayan laku itu kocak sih itu sih. Kalau gue dimin juga sih sebenarnya sih. Kalau lu jalan luar kota banyak lah ya, udah yang begitulah ya, udah pasti lah ya. Apalagi lu udah masuk jalan kabupaten itu ya gitu deh. Elvi Kitur, kalau lu ada komunitas yang lagi konvoy, kalau ada perempatan lurus tinggal lurus aja, malah pada nyalain lampu hazard. Nah ini ya biasa, Pak. Lu udah pernah lihat babi jalan nggak? Kalau babi itu jalannya kan gitu kan, ngurut gitu kan. Kalau kemana-mana ya ngurut begitu gitu kan ya. Ya sudah lah, Pak. Kalau lu ngajarin babi nyanyi, lu teriak do re mi fa sol la si do, yang babi ngingkok-ngingkok terus lu marah gitu kan. Ya lu harus sadar yang lo ajakin ngomong itu babi-babi. Dan cuy, lapor kolong, tolong perjelas aturan belok kiri langsung. Kebanyakan di Indonesia aturan belok kiri langsung ada papannya. Merubah seluruh jalur kiri menjadi belok kiri semua. Bukan papannya belok kiri langsung, yang paling depan yang mau belok kiri masa 2 jalur, gara-gara papan belok kiri langsung, jalur kiri marah belok kiri semua. Yang mau lurus gimana coba? Kalau sesuai undang-undang, jalur paling kiri harus ada tulisannya belok kiri boleh langsung, baru lu boleh langsung. Kalau enggak, lu harus ngikutin lampu merah yang ada. Itu undang-undang ya. Udah gitu, jalur yang lu boleh pakai untuk langsung belok kiri, itu hanya jalur yang paling kiri. Jalur sebelahnya itu tidak boleh dipakai untuk belok kiri, kecuali ada marka jalannya. Kalau tidak ada marka jalannya, lu harus mengikuti yang paling kiri. Nah, cuman balik lagi, babi lo jadi nyanyi. Ya begitu. Tau lah lo jadi nyanyi. Erik Kajah, kalau lu paling benci driver online kalau cari alamat lelet-lelet tapi di tengah bukannya minggir, rasanya pengen disenggol dari ban belakangnya biar melintir. Nah, ini sayang sekali iya ya. Jadi either yang roda 2 atau yang roda 4. Anda harus mengerti bahwa mereka itu simnya nembak. Jadi kalau kagak nembak, mereka akan tahu bahwa yang namanya di mobil itu nggak boleh pegang handphone, apalagi nyari alamat, ya kan? Lu mau lihat GPS boleh, tetapi yang namanya di situ ada ketentuannya tuh, lu harus minggir untuk di tempat yang aman, ya kan? Nah, baru lu boleh minggir dan lu boleh pegang handphone, apalagi nyari alamat. Kalau itu bagi mereka itu ya susah ngomong sih, Bu. Emang udah begitu dari sononya. Gue juga udah kagak mau komentar kalau yang itu. Gue klaksonin aja terus. Ya gitu deh. Emang itu nyebelin banget sih, tapi bener banget sih. Nah, kalau lu orang ada keluh kesah tentang di jalan yang lu orang mau ceritain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dengan hashtag #laporkolunglung. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.